Apa ya Bang, perkenalkan nama saya Joshua Seragi dengan NIM 11S23028. Di sini saya akan menjelaskan praktikum yang ke-8 kita yaitu bagian summary. Mulai share screen saja. Nah, oke. Pada praktikum kita yang ketujuh ini ditugaskan untuk membuat summary dari praktikum sebelumnya yang sudah dikerjakan. Nah, lalu yang pertama kita lihat, yang pertama struktur data. Struktur data akan ditampilkan dengan penjelasan mendalam mengenai alur kerjanya, dilengkapi dengan ilustrasi visual yang menggambarkan setiap langkah proses. Nah, lalu juga akan di sini pada presentasi kajian ini akan menganalisis kompleksitas waktu menggunakan notasi Big O, lalu sehingga kita dapat memahami secara komprehensif seberapa efisien setiap operasi yang dilakukan. Nah, melalui pendekatan ini kita akan mendapatkan wawasan yang lebih jelas dengan tentang kelebihan dan kekurangan setiap struktur data dan serta bagaimana sih penerapannya dalam berbagai skenario pengelolaan data. Nah, lalu sini mari kita mulai. Nah, yang pertama itu array. Array itu adalah landasan segala struktur data. Jadi dia adalah fondasi, bisa dibilang ya. Yang pertama itu array. Array adalah struktur data yang paling besar berupa kumpulan elemen dengan tipe data yang sama dan disimpan secara berurutan dalam memori. Setiap elemen dapat diakses secara langsung melalui indeksnya yang dimulai dari nol. Nah, pemahaman mendalam tentang array sangat penting karena menjadi fondasi bagi struktur data yang lebih kompleks. Array sering digunakan karena kesederhanaan dan kemudahan implementasinya. Lalu kalau kita lihat kompleksitas waktunya, akses elemennya O1, worst case-nya yang paling worst case itu yang paling buruk ya, paling lama dicari itu pencarian, yaitu ON juga, penyisipan di awal ON, dan penyisipan atau penghapusan di akhir O1, karena dia tinggal menghapus. Nah, menghapus yang paling belakang. Lalu shape itu yang masuk ke akses elemen yang sangat cepat, itu O1 ya. Nah, lalu ini mengapa ON? Karena dia membutuhkan pergeseran yang banyak. Misalnya kita kalau mencari dia akan menggeser satu persatu arraynya. Apakah ada yang kita cari? Nah, selesai itu kita masuk ke array lagi. Nah, array ini struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan elemen dengan tipe data yang sama di dalam satu tempat yang berurutan. Nah, setiap elemen dalam array disimpan dengan lokasi yang bersebelahan di memori dan dapat diakses menggunakan indeks. Di mana indeks pertamanya biasanya dimulai dari 0. Misalnya jika sebuah array memiliki 5 elemen, maka elemen-elemen tersebut bisa diakses melalui indeks 0 sampai 4. Nah, array memiliki keunggulan dalam hal kecepatan akses karena kita bisa langsung menuju elemen tertentu menggunakan indeks tanpa perlu menelusuri satu persatu. Nah, selanjutnya di sini ada linked list. Linked list single itu adalah rantai elemen yang fleksibel. Nah, di sini linked list ini single linked list adalah struktur data yang terdiri dari node-node yang saling terhubung melalui pointer atau next. Setiap node ini berisi data dan pointer ke node berikutnya dalam urutan. Nah, linked list ini sangat fleksibel karena dapat dengan mudah menyisipkan atau menghapus node tanpa perlu menggeser elemen lain seperti array. Nah, hal ini membuat linked list menjadi pilihan yang baik ketika ukuran data sering diubah. Jadi beda ya seperti yang sebelumnya itu. Lalu tapi untuk mengakses elemen tertentu kita harus menggunakan transversal dari awal list sehingga kompleksitas waktunya menjadi ON dan penyisipan dan penghapusan di awal list dapat dilakukan dengan cepat yaitu O1.
Sedangkan di akhir list memerlukan transversal sehingga dia menjadi ON. Lalu penjelasan Inggrisnya ini pada threat landscape in cybersecurity is fast. Nah, lalu setelah itu linked list adalah struktur data linear yang terdiri dari node, di mana setiap node menyimpan nilai data dan pointer ke node berikutnya. Nah, berbeda dengan array yang sebelumnya, berbeda dengan array yang ukuran dan susunannya tetap. Nah, linked list ini memungkinkan ukurannya lebih dinamis karena nodenya dapat tersebar di memori. Ya, lalu keunggulannya adalah mampu untuk menambahkan atau menghapus elemen tanpa menggeser elemen lain. Nah, operasi-operasi dasar pada linked list ini yang pertama yang ada 4 yaitu append, remove last, prepend, dan remove first. Nah, pertama itu append. Append itu menambahkan node baru di akhir list dengan menggabungkannya ke node terakhir. Jadi node baru ini uh, akan digabungkan ke node yang paling akhir dari linked list tersebut. Lalu selanjutnya remove last. Remove last ini menghapus node baru, menghapus node terakhir dengan menelusuri list hingga node sebelum terakhir, lalu memutuskan tautannya. Jadi dia menelusuri dari list yang pertama, misalnya dia ada 5 list, jadi kalau mau menghapus yang list yang kelima, jadi dia akan menelusuri satu persatu dulu list yang pertama sampai list yang terakhirnya. Lalu siapa itu prepend? Nah, prepend ini menambahkan node baru di awal list dengan menghubungkan ke head yang lama dan menggantikan. Lalu remove first itu menghapus node pertama dengan mengalihkan head ke node berikutnya. Nah, dengan cara ini operasi pada linked list dapat dilakukan lebih fleksibel dan efisien. Nah, selanjutnya ada lagi operasi get. Operasi get menelusuri linked list dari awal untuk menemukan node indeks tertentu. Nah, sehingga nilai node tersebut dapat diakses setelah node ditemukan. Nah, operasi set ini memungkinkan perubahan nilainya tanpa mengubah keseluruhan struktur. Nah, di sini untuk menyisipkan node baru, operasi insert mencari posisi yang tepat dan menempatkan node di antara node sebelumnya dan sesudahnya. Nah, sedangkan operasi remove itu menghapus node pada posisi tertentu dengan menghubungkan ulang pointer dari node sebelumnya ke node setelahnya. Lalu ada juga reverse, yaitu membalikkan urutan. Operasi reverse ini membalikkan urutan node dengan mengubah arah pointer masing-masing yang harus dilakukan dengan hati-hati agar koneksi antar node tetap terjaga. Nah, dengan fleksibilitas ini, linked list sangat berguna untuk memodifikasi struktur data yang dinamis dan efisien. Nah, selanjutnya kita masuk ke linked list doubly ya. Tadi kan singly, ini double ini yaitu navigasi dua arah. Jadi dia ada dua arah. Nah, double linked list ini adalah variasi dari single linked list di mana setiap node memiliki dua pointer yaitu next yang menunjukkan ke node berikutnya dan previous yang menunjukkan ke node sebelumnya. Padahal tadi yang di sebelumnya itu hanya X saja. Previousnya tidak ada. Sementara di navigasi dua arah ini ada. Nah, dengan adanya pointer previous, kita dapat melakukan transversal dua arah, baik menuju maupun mundur. Nah, sehingga memudahkan operasi tertentu. Nah, double link di sini menawarkan fleksibilitas dengan kemudahan dan navigasi yang lebih baik dibandingkan single link list. Nah, selanjutnya masuk ke penjelasan double link list ya. Double link list ini adalah versi lanjutan dari link list yang lebih fleksibel dibandingkan single link list. Nah, setiap node menyimpan data pointer ke node berikutnya, next, dan ke node sebelumnya itu prev. Dengan dua arah pointer ini, transversal dapat dilakukan dari depan maupun sebaliknya. Nah, memudahkan operasi penyisipan dan penghapusan di kedua ujung. Nah,
Lalu selanjutnya operasi dasarnya dari WLS ini hampir sama seperti single list, yaitu yang pertama append, remove last, prepend, remove first, get set, insert, dan move. Nah, append ini menambahkan node baru di akhir list dengan menghubungkan pointer pref dan mengupdate tailnya. Lalu siap itu remove last ini menghapus node yang terakhir dengan memutuskan hubungan antara node terakhir dengan node yang tetangganya yang berdekatan dengan node terakhirnya. Lalu tailnya akan diupdate. Lalu siap itu yang prepend ini menambahkan node baru di awal list dengan menggabungkan ke node pertama dan mengupdate head. Jadi dia tinggal menggabungkan ke headnya, lalu diupdate headnya. Selanjutnya ke remove first. Remove first ini menghapus node pertama dengan memindahkan head ke node berikutnya. Lalu jadi dia menghapus yang headnya, lalu headnya itu akan dipindahkan ke node tetangganya yang pertama itu. Lalu selanjutnya get dan set ini mengambil dan mengubah nilai node pada indeks tertentu memanfaatkan transversal dari head atau tail untuk efisiensi. Lalu insert dan remove ini menyiapkan atau menghapus node di posisi tertentu dengan memperbarui pointer next dan pref agar hubungan antar node tetap terjaga. Nah, di doubling di sini meskipun menggunakan memori sedikit lebih banyak karena 2 pointer per node, tapi doubling di sini menawarkan fleksibilitas dan efisiensi yang tinggi, terutama dalam aplikasi navigasi riwayat, pengelolaan daftar tugas, atau sistem pengeditan teks. Lalu selanjutnya kita masuk ke topik kita yang berikutnya yaitu stack. Nah, stack ini mengandung prinsip LIFO yaitu last in dan first out. Nah, stack ini merupakan kayak tumpukan data, dia akan menumpuk kita kayak seperti menumpuk buku. Nah, stack ini seperti antrian. Karena dia antrian di bank ya. Karena dia ini last in, siapa yang terakhir masuk dia yang pertama keluar. Berarti itu kayak tumpukan buku ya. Jadi kita harus kalau kita mengambil yang paling bawah, kita akan mengeluarkan yang paling atas terlebih dahulu. Atau yang last in terlebih dahulu. Nah, step ini adalah struktur data yang mengikuti prinsip LIFO. Nah, uh, di sini contohnya pada presentasi ini adalah sebuah piring. Nah, piring yang terakhir diletakkan di atas tumpukan akan menjadi piring yang pertama diambil. Nah, lalu operasi utama pada step ini adalah push. Push itu menambahkan elemen ke atas tumpukan, sementara pop itu mengambil elemen dari atas tumpukan. Nah, step banyak digunakan dalam implementasi fungsi rekursif dengan manajemen pribadi. Lalu di sini kompleksitas waktunya ini push itu O1 karena hanya menambahkan aja, pop itu O1 juga karena langsung mengambil, dan pick itu atau melihat elemen paling atas itu O1 juga. Nah, di sini karena lalu setelah itu kita masuk ke penjelasannya. Stack ini adalah struktur data linear yang mengikuti prinsip LIFO, artinya elemen terakhir yang dimasukkan akan menjadi elemen pertama yang dikeluarkan. Nah, lalu di sini dalam stack ada dua operasi utama yaitu pop, menambahkan elemen baru di atas stack sehingga elemen sebelumnya terdorong ke bawah. Lalu itu tadi push, lalu ini pop ini menghapus elemen dari atas stack. Nah, jika dilakukan pada stack kosong, akan terjadi underflow, dan jika stack penuh pada saat push dilakukan, maka terjadi overflow juga. Lalu meskipun hanya memiliki dua operasi dasar, stack ini juga sangat penting dalam berbagai aplikasi seperti rekursi, evaluasi ekspresi matematika, algoritma pencarian jalur atau DFS ya, dan sistem Andreado. Dan struktur data ini menawarkan cara sederhana namun efektif untuk mengatur urutan data.
Kita masuk yang topik selanjutnya yaitu Q. Nah, tadi tidak sama seperti apa tadi ya, tadi. Start tadi itu LIFO, sementara Q ini FIFO. Nah, FIFO ini first in dan first out. Ini seperti di bank ya. Kita yang mengantri pertama, kita juga yang dilayani duluan. Langsung saja ke penjelasannya. Q ini adalah struktur data yang mengikuti prinsip FIFO. Nah, bayangkan ini di sini buat antrian loket, ya sama seperti tadi antrian bank ya. Nah, di sini operasi utama pada Q ini yaitu NQ dan DQ. Nah, NQ ini menambahkan elemen ke belakang antrian, sementara DQ mengambil elemen dari depan antrian. Kita lihat di sini kompleksitas waktunya dari O1. Nah, lalu kita di sini meskipun hanya dua operasi dasar, Q itu sangat penting dalam banyak aplikasi komputasi. Yang pertama itu penjadwalan proses. Nah, dalam aplikasi penjadwalan proses ini, Q digunakan dalam sistem operasi untuk mengukur eksekusi proses berdasarkan urutan kedatangannya. Lalu ada juga di aplikasi simulasi. Nah, di simulasi ini Q membantu dalam simulasi sistem antrian. Ini menganalisis waktu, tunggu, dan waktu kinerja. Lalu di jaringan komputer juga Q mengelola paket data dan ini memastikan pengiriman data yang teratur dan efisien pastinya. Lalu selanjutnya kita masuk ke DQ dan NQ. Nah, DQ ini sama seperti tadi, NQ ini menambah yang elemen paling di belakang, sementara DQ ini menghapus elemen dari depan. Nah, jika Q-nya kosong saat DQ, terjadi underflow, jadi Q itu dapat diimplementasikan dalam array, linked list, maupun circular queue. Nah, dalam praktiknya, Q digunakan di berbagai aplikasi seperti algoritma BFS, buffer data, sistem jaringan, dan simulasi antrian. Karena kemampuannya untuk mengatur data secara tertib dan efisien. Nah, lalu binary tree, struktur data hierarkis ini, ada 4 hal yang harus kita tahu yang dasarnya. Yang pertama root. Root itu node teratas dalam hierarki. Root itu bisa jadi kayak akar ya. Yang pertama kali, cabang yang pertama kali. Lalu yang kedua itu cabang. Cabang itu adalah connection center node. Nah, cabang itu yang garis yang menghubungkan antar node. Nah, node ini elemen data dalam pohon. Lalu daunnya ini node tanpa anak. Nah, lalu selanjutnya kita masuk ke dalam penjelasannya. Nah, di penjelasannya itu binary search tree adalah struktur data pohon biner yang efisien untuk menyimpan data secara terurut. Nah, ini memungkinkan pencarian, penambahan, dan penghapusan data secara tepat. Nah, setiap node memiliki maksimal 2 anak dengan urut aturan. Semua nilai yang di kiri lebih kecil dan nilai yang di kanan lebih besar dari node induk mereka. Nah, aturan ini memungkinkan pencarian data secara berlangsung dalam waktu O logaritma N. Nah, jika pohon simbang ya. Nah, operasi insert. Insert ini menambahkan dengan membandingkan nilai akar dan terus bergerak ke kiri atau ke kanan hingga menemukan posisi kosong. Lalu ada juga operasi contains. Operasi contains ini memeriksa apakah suatu nilai ada di BST dengan cara mirip dengan insert. Nah, operasi delete lebih kompleks karena ada 3 kasusnya, yaitu yang pertama delete node tanpa anak, maka langsung dihapus. Yang kedua, node dengan satu anak, kalau satu anak ini digantikan dengan anak yang digantikan oleh anaknya. Lalu yang ketiga, node dengan 2 anak digantikan dengan suksesor atau predecessor. Lalu node pengganti dihapus dari posisi lawannya.
Nah, BST sering digunakan dalam algoritma pencarian, pengurutan database, compiler, dan sistem file karena kemampuan mengolah data secara efisien. Selanjutnya, binary struktur data ini. Nah, binary tree ini adalah struktur data pohon di mana setiap node memiliki paling banyak 2 anak. Nah, itu yang disebut yang pertama left child, yang kedua right child. Nah, di sini binary tree ini digunakan untuk merepresentasikan data hierarkis dan sering digunakan dalam algoritma pencarian dan pengurutan. Nah, balance binary tree ini di mana kedalaman setiap subtree relatif seimbang memberikan kinerja baik dalam operasi pencarian. Nah, di sini sama, pencarian itu worst case, penyimpannya worst case, dan penghapusan juga worst case. Dan kompleksitas waktunya O logaritma N. Nah, lalu di sini transversal pada binary tree adalah proses mengunjungi semua node dalam pohon. Ada 3 transversal utama yaitu in order. Kalau in order itu dari kiri, kanan baru ke rootnya. Lalu yang kedua itu pre-order. Kalau pre-order itu dari root, dari atas dulu, root ke kiri, lalu ke kanan. Sementara post order itu dari kiri ke kanan, baru ke root juga. Lalu setiap jenis transversal ini menghasilkan urutan kunjungan node yang berbeda. Lalu pemilihan transversal yang bergantung pada kebutuhan spesifik aplikasi juga. Nah, lalu yang selanjutnya itu ada hash table ya. Hash table ini merupakan struktur data yang menyimpan pasangan nilai kunci. Nah, setiap kunci dipetakan ke lokasi memori. Nah, ini memungkinkan akses data yang sangat cepat. Nah, kecepatan akses data ini akan menjadikan hash table menjadi pilihan utama. Nah, ideal untuk aplikasi yang membutuhkan pencarian data dengan segera. Namun, kinerja hash table sangat bergantung kepada fungsi hash, juga penting untuk resolusi conclusion yang efisien. Lalu selanjutnya, stable ini struktur data yang menyimpan data dalam bentuk pasangan key value dan memungkinkan pencarian, penambahan, serta penghapusan data dengan sangat cepat. Nah, rata-rata dalam waktu itu O1, tidak seperti array atau array list ya, yang linked list yang ON. Nah, stable ini menggunakan fungsi hash untuk mengubah key menjadi indeks yang menentukan posisi penyimpanan data di array. Fungsi hash ini berperan penting karena dia mengonversi key, misalnya string atau angka, menjadi indeks yang unik. Nah, fungsi hash yang baik akan menyebarkan data secara merata dan meminalkan collision, yaitu collision itu kondisi saat dua key menghasilkan indeks yang sama. Lalu yang kedua, operasi set. Operasi set ini digunakan untuk menyimpan atau mempengaruhi pasangan key value. Nah, jika terjadi collision, Hastable akan menanganinya dengan chaining atau melakukan linked list atau open addressing atau mencari slot kosong berikutnya. Nah, operasi key digunakan untuk mengambil semua key yang tersimpan biasanya dengan menelusuri array internal dan Hastable. Nah, secara umum, Hastable sangat efisien dan cocok untuk aplikasi yang membutuhkan akses data cepat seperti kamus, Sage, dan database. Namun performanya sangat bergantung pada desain fungsinya. Lalu yang selanjutnya itu graph. Graph ini yang pertama itu ada 4 yang harus kita ketahui. Yang pertama add vertex, yaitu menambahkan node baru ke dalam graph. Yang kedua add edge, yaitu menghubungkan 2 vertex dengan sisi. Yang ketiga remove edge, yaitu menghapus hubungan antara 2 vertex. Yang keempat itu remove vertex, menghapus node dari graph dan semua sisi terkait. Lalu graf itu adalah struktur data nonlinear yang mempresentasikan hubungan antar elemen melalui simpul vertex dan sisi edge. Nah, simpul mewakili entitas, sedangkan sisi mewakili hubungan antar simpul. Nah, graf ini dapat bersifat terarah atau hubungan satu arah atau tidak terarah, yaitu hubungan dua arah, serta berbobot dengan nilai seperti jarak atau biaya, atau tidak berbobot. Beberapa operasi penting itu add vertex tadi itu menambahkan simpul baru ke graf, add edge itu menambahkan 2 simpul dengan sisi,
remove edge itu menghapus antar koneksi sisi, dan remove vertex itu yang menghapus simpul beserta koneksi ke dan dari simpul tersebut. Nah, lalu jadi kita masuk ke dalam akhirnya. Di akhirnya ini perbandingan kompleksitas waktu ya. Perbandingan kompleksitas waktu yang ini area akses ini yang paling banyak ya. Stable juga. Stack, push, Q dan NQ sama. Yang paling cepat di sini yaitu linked list dan binary tree axis. Nah, di sini perbandingan kompleksitas waktunya. Lalu kita masuk ke heap. Nah, di heap ini ada satu helper method, yang kedua insert, yang ketiga remove dan sing down. Nah, heap ini adalah struktur data pohon biner yang lengkap digunakan untuk mengatur data berdasarkan dua ya, yaitu min heap dan max heap. Min heap ini nilai terkecil berada di puncak, sementara max heap nilai terbesar berada di puncak. Nah, heap ini sering digunakan dalam PLCQ dan algoritma seperti heap sort. Nah, operasi utamanya ini insert, remove. Nah, insert ini menambahkan elemen karakter, sementara remove itu hapus elemen puncak. Lalu itu metode bantu ya bubble up itu menyesuaikan posisi elemen ke atas jika melanggar aturan heap. Lalu sing down itu memindahkan elemen posisi ke bawah agar valid. Nah, lalu itu kelebihannya heap efisien untuk menyimpan dan pengambilan elemen prioritas tinggi dengan waktu rata-rata logaritma n, dan cocok untuk penjadwalan tugas, simulasi antara prioritas, dan algoritma seperti di Dijkstra's. Nah, di sini ada hmm, kompleksitas waktunya. Tabel dari sini merangkum kompleksitas waktu BO. Nah, dari berbagai operasi pada struktur data yang kita bahas. Dengan memahami kompleksitas waktu, kita dapat memilih struktur data yang paling efisien untuk kebutuhan kita. Nah, penting untuk mempertimbangkan trade-off antara berbagai operasi seperti kecepatan akses versus dan kecepatan penyimpanan. Kita sudah berada di akhir presentasi kita. Yang ini adalah tabel untuk merangkum seluruh yang saya bilang tadi. Ada array, single list, double link list, stack, queue, dan binary tree. Oke, nah saya rasa cukup sekian penjelasan saya pada praktikum kita yang ketujuh ini. Terima kasih Bang.